warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yun Faroka dengan NIM 295. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang flexible budget direct cost and overhead. Di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama adalah saya sendiri, Yun Faroka dengan NIM 295. Selanjutnya ada Nindya Putri Salsabila dengan NIM 296. Selanjutnya ada Putri Ayudila dengan NIM 299. Selanjutnya ada Muslimatul Ulfa dengan NIM 301. Selanjutnya ada Risma Novitasari dengan NIM 304. Selanjutnya ada Fajar Siddiq dengan NIM 307. Selanjutnya ada Rofi Romadoni dengan NIM 322. Selanjutnya ada Desti Rositasari dengan NIM 330. Selanjutnya ada Nabila Hairana dengan NIM 332. Dan yang terakhir adalah Aulia Naura dengan NIM 334. Di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran fleksibel. Anggaran itu sendiri adalah pendekatan yang formal dan sistematis dalam pelaksanaan tanggung jawab manajemen di dalam perencanaan, koordinasi, dan pengawasan. Anggaran disusun setelah semua tujuan dan program kerja disusun. Nah, di sini ada 3 kegunaan dari anggaran, yakni yang pertama adalah dapat dipakai untuk merumuskan anggaran sebelum adanya data taksiran tingkat aktivitas. Yang kedua adalah dapat dipakai setelah adanya data untuk menghitung berapa seharusnya biaya untuk tingkat aktivitas aktual. Dan yang ketiga adalah membantu manajemen dalam menghadapi ketidakpastian dengan memampukan mereka untuk melihat taksiran hasil dalam kisaran aktivitas tertentu. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Atas kesempatannya, nama saya Nindya Putri Salsabila dengan NIM 2019-310296. Di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran fleksibel. Anggaran fleksibel adalah anggaran yang menyesuaikan untuk perubahan volume aktivitas. Anggaran ini mengaitkan volume aktivitas dengan jumlah rupiah yang dianggarkan. Bermanfaat dalam menaksir dan mengendalikan biaya pabrik dan beban operasi. Anggaran ini disusun berdasar pola perilaku biaya, di mana biaya terlebih dahulu dipisahkan menjadi 2 kelompok, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Anggaran ini dikatakan fleksibel karena dapat disesuaikan dengan volume kegiatan sebenarnya terjadi. Anggaran fleksibel dapat membantu manajer membuat perbandingan lebih valid. Mula-mula, manajer terlebih dahulu mengidentifikasi biaya tetap dan biaya variabel. Sebuah anggaran yang fleksibel diharapkan menunjukkan pendapatan dan biaya untuk berbagai tingkat produksi atau aktivitas penjualan. Anggaran fleksibel ini juga berguna untuk perencanaan selama periode lebih lama dari siklus anggaran, karena mudah untuk model skenario yang berbeda dan melihat bagaimana mereka mempengaruhi pendapatan dan keuntungan tingkat. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Putri Ayudila Agung Imanda dengan NIM 2019-310299. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, Nindi. Poin pertama yang saya akan bahas adalah tentang karakteristik anggaran fleksibel. Jadi, anggaran fleksibel ini memiliki karakteristik memperhitungkan perubahan biaya yang terjadi sebagai konsekuensi dari perubahan aktivitas. Anggaran fleksibel juga memberikan estimasi mengenai berapakah biaya yang seharusnya terjadi untuk setiap tingkat aktivitas dalam rentang waktu tertentu. Lalu karakteristik lainnya, pada saat anggaran fleksibel digunakan sebagai evaluasi kerja, seharusnya biaya aktual itu dibandingkan dengan biaya yang seharusnya terjadi pada tingkat efektivitas aktual selama periode tertentu dan bukan dibandingkan dengan biaya yang dianggarkan dari anggaran awal. Selanjutnya, poin kedua yang akan saya bahas mengenai anggaran fleksibel bekerja. Jadi, pendekatan anggaran fleksibel mengakui bahwa suatu anggaran tidak harus statis. Berdasarkan tingkat efektivitas aktual, anggaran dapat disesuaikan untuk aktivitas tertentu. Untuk mengilustrasikan bagaimana anggaran fleksibel berjalan, contohnya kita mempunyai tim A yang harus menulis laporan dan dibagikan pada tim B. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muslimatul Ulfa dengan NIM 2019-310301. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang menggunakan konsep penganggaran fleksibel dalam evaluasi kinerja.
Victoria menerapkan konsep penganggaran fleksibel untuk menyusun sebuah anggaran berdasarkan jumlah kunjungan klien aktual selama bulan Maret. Anggaran tersebut disusun dengan mengalihkan tingkat aktivitas aktual dengan rumus biaya untuk tiap-tiap kategori biaya variabel. Dengan menggunakan pendekatan anggaran fleksibel, perusahaan akan mempunyai cara yang lebih baik dalam menilai apakah biaya overhead tersebut terkendali atau tidak. Meskipun demikian, analisisnya tidak sederhana untuk perusahaan yang menyediakan berbagai produk dan jasa. Jumlah unit yang dihasilkan atau jasa yang diberikan mungkin bukan ukuran yang tepat bagi keseluruhan aktivitas. Terima kasih. Yang selanjutnya ada biaya overhead. Biaya overhead atau yang sering disebut dengan biaya tambahan atau lain-lain yang muncul di luar ekspektasi atau di luar perencanaan kita sebelumnya. Biaya ini biasanya muncul karena adanya beban lain yang tidak terkait dengan biaya produksi dan proses bisnis yang dilakukan, seperti biaya sewa gedung, biaya perawatan mesin, dan juga bisa berupa anggaran yang tidak terkait dengan proses produksi, seperti biaya asuransi karyawan atau biaya untuk pajak. Nah, meskipun biaya overhead ini jumlahnya tidak besar, dan juga tidak selalu dibayarkan rutin, tetapi tidak boleh dikesampingkan, harus tetap dimasukkan ke dalam anggaran seperti biaya yang lain agar proses bisnis bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Risma Novita Putri dengan NIM 2019-310-304. Di sini saya akan menjelaskan tentang varians biaya overhead variabel. Yang pertama yaitu jam kerja standar vs aktual. Sifat masalah ini paling baik dilihat melalui contoh kasus, yaitu Microdrive Corporation adalah perusahaan pembuat motor untuk disk drive komputer presisi yang digunakan untuk aplikasi militer. Perusahaan ini menggunakan jam mesin sebagai dasar dalam anggaran fleksibelnya. Berdasarkan produksi yang dianggarkan sebesar 25.000 motor dengan standar 2 jam mesin per motor, maka tingkat aktivitas yang dianggarkan adalah sebesar 50.000 jam mesin. Akan tetapi, produksi aktual untuk tahun tersebut hanya sebesar 20.000 motor dan 42.000 jam mesin yang baru digunakan, yaitu 40.000 jam sama dengan 2 jam per motor dikali 20.000 motor. Dalam menyusun laporan kinerja biaya overhead untuk tahun tersebut, Microdrive dapat menggunakan 42.000 jam mesin aktual yang digunakan selama tahun tersebut atau 40.000 jam mesin yang digunakan sesuai dengan standar. Jika jam aktual digunakan, biaya varians pengeluaran yang akan dihitung. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fathia Siddiq Al-Fayed, NIM 2019-310-307. Varians pengeluaran. Rumus untuk varians pengeluaran telah diperkenalkan di bab sebelumnya. Rumus tersebut adalah sebagai berikut. Varians pengeluaran biaya overhead variabel sama dengan AH dikali AR dikurangi AH dikali SR, atau dalam bentuk yang difaktorkan. Varians pengeluaran biaya overhead sama dengan AH dikali AR dikurangi SR. Keterangan: AH sama dengan jam kerja aktual, AR sama dengan tarif aktual, dan SR adalah tarif standar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Rofi Ramadhani dengan NIM 2019-310-322. Di sini saya akan menjelaskan tentang varians efisiensi dan varians pengeluaran. Menginterpretasikan varians efisiensi seperti halnya varians pengeluaran biaya overhead variabel. Hal tersebut hanya berguna jika penggerak biaya overhead variabel menggunakan jam aktual yang digunakan. Kemudian, setiap kenaikan jam aktual yang digunakan seharusnya mengakibatkan penambahan biaya overhead variabel. Varians efisiensi biaya overhead variabel
adalah perkiraan dampak inefisiensi biaya overhead variabel dengan menggunakan dasar yang ada. Rumusnya adalah dalam kurung AH kali AR dikurangi dalam kurung AH kali SR. Atau bisa dibentuk dalam faktor AH kali dalam kurung AR min SR. Keterangannya, AH itu adalah jam kerja aktual, AR adalah tarif aktual, dan SR adalah tarif standar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penentuan biaya berdasarkan aktivitas dan anggaran fleksibel. Dalam penentuan biaya berdasarkan aktivitas, tiap-tiap kelompok biaya overhead mempunyai ukuran aktivitas tersendiri. Pengeluaran aktivitas tiap-tiap kelompok tersebut dapat dievaluasi tersendiri dengan menggunakan teknik-teknik. Satu-satunya perbedaan adalah rumus biaya overhead ini dinyatakan dalam berbagai macam aktivitas yang berbeda dan tidak dinyatakan dalam unit maupun ukuran umum aktivitas, seperti jam kerja langsung maupun jam mesin. Jika dikerjakan secara tepat, penentuan biaya berdasarkan aktivitas dapat meningkatkan kegunaan laporan kinerja biaya overhead, tergantung pada seberapa cermat merancang dan membuat laporan tersebut. Secara khusus, manajer harus teliti dalam memisahkan biaya variabel dari biaya tetap dalam anggaran fleksibel. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Desti Rositasari dengan NIM 2019-31330. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tentang analisis tarif biaya overhead dan biaya overhead tetap. Di sini yang pertama ada anggaran fleksibel dan tarif overhead. Kita membicarakan tarif biaya overhead. Kita akan menjelaskan bagaimana estimasi total biaya manufaktur ditentukan. Angka ini dapat diperoleh dari anggaran fleksibel. Begitu tingkat aktivitas denominator telah dipilih, anggaran fleksibel tersebut dapat digunakan untuk menentukan jumlah total biaya overhead pada tingkat aktivitas tersebut. Kemudian, biaya overhead yang ditentukan di muka dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu tarif BOP yang ditentukan di muka sama dengan BOP anggaran fleksibel pada tingkat aktivitas denominator. Jadi, anggaran fleksibel menyediakan estimasi biaya overhead untuk menghitung tarif biaya overhead yang ditentukan di muka. Jadi, anggaran fleksibel berperan dalam menentukan jumlah biaya overhead tetap dan variabel yang dibebankan ke unit produk. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu pembebanan overhead dalam sistem biaya standar. Di sini untuk memahami variansi biaya overhead tetap, pertama kali diperlukan pemahaman bagaimana biaya overhead dibebankan ke barang dalam proses. Dalam sistem biaya standar, ingatlah kembali bahwa kita membebankan biaya overhead variabel ke dalam barang dalam proses berdasarkan jam kerja aktual. Prosedur ini sudah benar jika sesuai dengan sistem biaya normal, tetapi kita sekarang menyesuaikan dengan sistem biaya standar. Dalam sistem ini, biaya overhead dibebankan ke barang dalam proses berdasarkan jam standar yang diperkenankan untuk output dalam periode tersebut, bukan berdasarkan jumlah jam kerja aktual. Dalam sistem biaya standar, setiap unit produk dibebankan dengan jumlah biaya overhead yang sama, tanpa memperhatikan berapa banyak waktu yang sebenarnya diperlukan unit tersebut dalam pemrosesan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Nabila Khairana dengan NIM 2019-310332. Di sini saya akan menjelaskan tentang varians biaya overhead tetap. Nah, varians biaya overhead tetap ini apa sih? Jadi, varians biaya overhead tetap ini sebagai perbandingan antara overhead tetap aktual dengan overhead tetap yang dianggarkan. Untuk mengilustrasikan perhitungan varians biaya overhead tetap ini, kita akan melihat kembali data Microdrive Corporation. Nah, seperti yang dilihat di sini ada aktivitas denominator dalam jam mesin sebesar 50.000. BOP tetap yang dianggarkan sebesar $300.000. Bagian tetap dari tarif BOP yang ditentukan di muka atau yang sudah dihitung sebesar $6 per jam mesin.
Kita asumsikan di sini bahwa hasil operasi aktual berikut ini dicatat untuk tahun tersebut. Jam mesin aktual sebesar 42.000, jam mesin standar yang diperkenankan sebesar 40.000, BOP tetap aktual yang terdiri dari depresiasi sebesar $100.000, gaji penyelia sebesar 172.000, asuransi sebesar 36.000, total BOP tetap aktual 308.000. Dari data ini, dua varians dapat dihitung untuk BOP tetap dikurang varians anggaran dan varians volume. Nah, perhatikan dari tampilan tersebut bahwa BOP dibebankan ke barang dalam proses berdasarkan 40.000 jam standar yang diperkenankan dalam tahun tersebut, bukannya berdasarkan 42.000 jam langsung aktual. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, hal ini menjaga biaya per unit agar tidak terpengaruh oleh berbagai perbedaan akibat efisiensi. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aulia Naura dengan NIM 2019310334. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Dan poin keempat ada varians anggaran. Varians anggaran atau budget variance adalah selisih di antara BOP tetap aktual secara periode tersebut dengan BOP tetap yang dianggarkan dalam anggaran fleksibel. Varians anggaran tersebut terjadi karena perusahaan tidak dapat memprediksi biaya dan pendapatan di masa depan dengan akurat. Varians anggaran dapat terjadi secara luas karena adanya faktor yang tidak dapat dikendalikan. Contohnya yaitu anggaran yang tidak direncanakan dengan baik. Kemudian faktor yang tidak dapat dikendalikan tersebut seringkali merupakan faktor eksternal. Varians anggaran dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Varians anggaran sama dengan BOP tetap aktual dikurangi dengan anggaran BOP tetap. Kemudian yang terakhir, poin kelima ada varians volume. Varians volume atau volume variance adalah ukuran penggunaan fasilitas pabrik. Varians volume yang tidak menguntungkan bisa diakibatkan oleh faktor-faktor yang dapat dikendalikan. Contohnya, seperti pembuatan jadwal yang buruk, kurangnya produk yang dipesan, jeleknya bahan baku, dan juga selain itu dapat dari peralatan yang tidak memadai, kekurangan pegawai, kerusakan mesin, dan tenaga kerja yang tidak kompeten. Faktor dari luar kendali yang menyebabkan terjadinya varian volume adalah penurunan permintaan pelanggan, kelebihan kapasitas pabrik, dan fluktuasi musiman. Untuk mencari varians volume, bisa digunakan rumus varians volume sama dengan bagian tetap dari tarif BOP yang ditentukan di muka dikali dengan jam denominator, kemudian dikurang dengan jam standar yang diperkenankan. Sekian presentasi dari kelompok 3. Saya perwakilan dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.